Delicious, balik lagi sama aku Iza Zahra. Masih di Happy Talk with Liputan Sumbawa. Jadi malam hari ini Iza mengundang seorang kakak yang sangat amat cantik ya. Karena biasanya tuh Iza selalu mengundang orang-orang yang memiliki cerita-cerita menarik yang bisa nih kita share sama teman-teman semua. Dan mungkin kakak ini punya cerita yang menarik yang tidak kalah kerennya deh sama-sama bintang tamu yang lain. Jadi langsung aja ya. Halo kakak. Halo. Kakak udah tahu aku ya? Iya, kita kan best friend. Oh, best friend. Apakah kita best friend? Aku nggak tahu lah. Oke, jadi biarkan kakak ini saja yang memperkenalkan diri ya. Oke, kakak siapa sih namanya? Halo, nama aku Lauren. Aku kuliah di mana, kakak? Nggak apa-apa. Oke. Aku kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa dengan jurusan manajemen angkatan 2021. Asalnya dari mana, kakak? Asal aku dari Maumere, NTT, yang satu provinsi juga sama Ija. Oh, Maumere Manisi ya. Iya. Pantas kakak ini kayak cantik-cantik simmering splendid gitu. Aduh, orang Maumere tuh biasanya manis-manis. Oh iya. Kakak gimana perasaannya datang ke sini, nervous apa gimana? Nervous parah, soalnya ini dadakan. Tiba-tiba dikasih tahu Jen podcast ya. Padahal tujuannya kesini cuma temanin Ija doang. Oh ya nggak apa-apa. Aku tuh memang orang itu suka ngasih surprise gitu buat orang lain. Tapi surprise-nya kayak boom. Oke, biar tidak kakak J ini kayaknya nervous ya. Jadi kita kasih 30 menit kakak J untuk bercerita nih. Jadi mungkin setelah ini kita bakal punya part-part yang lebih panjang ya kak ya, menceritakan kesehariannya kakak gitu. Okay. Pertama kita pengen cerita apa ya bagusnya ya kak? Kita kenal deh pertama kali ya. Boleh. Siapa yang cerita nih, Kak J atau Kak aku, Kak Iza? Dari aku dulu deh. Kak J nih, ayo boleh deh cerita. Jadi tahun 2021 itu kan aku baru lulus SMA. Terus aku lagi pusing nih mau kuliah di mana. Karena kan kondisi waktu itu ekonomi lagi nggak stabil ya. Nggak stabil. Terus dapat informasi dari kakakku yang kebetulan juga kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Kasih tahu nih, oh di kampus aku lagi ada buka beasiswa. Nah, aku daftar dari situ. Setelah itu aku dapat informasi lagi kalau ternyata ada teman dari kakakku punya teman mau kuliah juga di Universitas Teknologi Sumbawa, dan beliau tuh belum tahu apa aja sih persyaratan yang perlu dipersiapkan. Dan di saat itu juga beliau chat aku, apa aja sih yang perlu dipersiapkan, kayak mungkin ijazah atau segala macam ya, pokoknya yang berbau tentang pendaftaran kuliah pada umumnya lah. Dan aku pengen cerita sedikit ya. Sebenarnya Kak J ini orangnya sombong banget guys. Awal-awal kena tuh kayak apa sih nih orang balas chatnya udah lama, terus kayak pendek-pendek gitu. Sebenarnya kan waktu itu aku tinggal sama kepala sekolah aku ya di SMA. Sama jadi, kerabat. Iya, SMA itu aku tinggalnya sama kerabat. Terus otomatis dong kalau tinggal sama kerabat nggak mungkin cuman tidur, makan, main, pasti harus ada aktivitas yang lain, bantu-bantu kayak beres-beres. Nah pada saat itu aku bantu beres-beres dan nggak terlalu fokus sama HP. Makanya balasnya lama, bukan karena sombong ya. Terus aku tuh kayak merasa kayak apa sih Kak J nih sombong banget gitu loh. Si J nih sombong banget nggak balas chat aku gitu, kayak lama banget. Ternyata dia punya alasan tersendiri yang, dan baru ini aku tahu loh. Okay. Oh ya, for your information teman-teman, aku sebenarnya aku tuh angkatan 20, cuma baru berkesempatan kuliah di UTS itu 2021. Iya. Oke. Tapi aku pengen cerita sedikit nih masa-masa di asrama. Boleh ya? Boleh banget. Karena banyak banget hal-hal yang terjadi di asrama. Oke. Jadi long story time, aku ketemu Kak J waktu itu di ND ya, karena kita naik kapalnya di ND ya Kak ya. Kita naik kapal di ND, lalu kucuk di di Sumbawa, di asrama ya lebih tepatnya. Kita sampai di asrama, ternyata kita sekamar guys. Dan itu tuh kita kayak I'm so happy aku sekamar sama kamu gitu. Kita tuh kemana-mana berdua dan segala. Tapi pas waktu itu pikiran kamu masih sombong gak ya si Jen? Enggak dong, itu kan kita udah deket kan, masih dari kapal kan udah deket. Terus setelah itu kita kemana-mana berdua, makan berdua, beli minum berdua, pokoknya semuanya kegiatan ya kita lakuin berdua ya. Bahkan sampai ada yang bilang, ih kalian berdua kembar ya, saudaraan ya, karena
plak ketiplak, bahkan kacamata pun sama. Iya guys, bener, kacamataku sama si J itu sama banget dulu ya kak ya. Sebelum kacamataku hilang dan aku beralih memakai softland ini. Setelah itu pokoknya banyak banget yang bilang kita mirip lah, bilang kita adik kakak lah, karena kita sering berdua gitu. Terus sampai pada akhirnya teman-teman Nusantara yang lain datang karena kita kan awal-awal banget. Itu datanglah sekamarnya sama yang sedaerah. Iya, masih sedaerah itu karena masih sama-sama NTT ya. Iya. Dan datanglah teman-teman Nusantara dari berbagai penjuru daerah datang. Terus kita akhirnya di rolling lagi nih kamarnya. Tapi tetap satu lantai kan kita. Tetap satu lantai dan kamar tuh berhadapan. Tapi walaupun berhadapan itu tidak membuat kita bakal ini guys, membuat kita bakal jarak enggak. Aku tuh tiap hari tuh ke kamar dia dan dia juga tiap hari ke kamar aku. Kita makan itu masih bareng-bareng. Lebih parahnya lagi di kamar dia tuh ada lemari kan. Kan per kamar itu dikasih lemari dua lemari, 2 meja sama 2 kasur bertingkat sama kasur yang di lantai. Tapi dia lebih milih untuk pokoknya barang-barang aku simpannya di kamar Jen aja deh. Terus teman-teman aku di kamar tuh pada bingung. Loh Jen, kok teman kamu barang-barangnya simpan di sini? Ya nggak apa-apa soalnya teman saya itu. Oh ya udah deh Jen, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau teman kamu kirain kamu nggak kenal. Karena aku kebiasaan sharing semua tuh kayak dari awal tuh kita udah sharing semuanya gitu loh. Iya, mulai dari pakaian, makan aja, kadang sepiring. Kadang pun kalau duit ini guys, aku sama si J tuh ini sampai sekarang tuh kita sama duit tuh nggak pernah hitung-hitungan ya. Iya. Bener-bener kayak ya duit J duit aku, kalau misalnya aku nggak punya duit si J yang nolongin, kalau aku nggak J yang nggak punya duit aku yang nolongin kayak gitu. Karena kita emang bener-bener udah kayak jadi saudara ya. Asrama ini menjadikan kita tuh sebagai jembatan untuk saling dekat. Gitu. Jadi itu kayak kita tuh jadi kayak saudara tapi nggak serahim gitu loh, saking deket banget gitu. Kita mungkin pernah tidak berkomunikasi yang kayak jarang komunikasi tapi kayak hitungan harinya aja ya. Iya. Seringannya tetap komunikasi lewat WA, telepon. Iya. Ya itu isi paling Ija suka banget kasih informasi terbaru yang panas-panas. Aku suka informasi yang masih panas guys karena itu langsung kelimpahan ke dia. Jadi inilah teman gosipku. Jadi yang mau tahu, yang bilang Iza tuh jelek apa tuh, dia lebih tahu kejelekan aku guys. Maka itu aku sayang banget sama dia. Jadi dia tuh kayak udah jadi adik aku deh gitu. Apakah kamu suka sama aku? Aku jadi kakakmu, kamu suka nggak? Suka. Love you. Kok suka? Kok gitu kayak aku suka banget gitu. Gimana gitu loh, kan aku ngomongnya depan kamera ya. Jadi kayak jaim guys, jaim. Supaya apa kak? Supaya mendapatkan cowok-cowok ganteng di sini. Aduh. Karena ini tipe-tipe Kak J itu kan tipe-tipe soft boy gitu loh. Tapi yang kayak cowok-cowokku lah. Apa? Dapat nggak tapi nggak pernah sejauh ini. Nggak pernah. Kenapa? Kan Kak J cantik, maksudnya kalem gitu. Aja kali ya. Oh kurang beruntung dalam soal percintaannya. Iya. Kasihan sih. Sedih banget. Tapi emang kriteria Kak J sendiri tuh kayak cowok-cowok gimana sih? Maksudnya ini kan teman-teman Gen Z kan ya sudah cukup umur lah ya untuk mengetahui hal ini gitu lah. Ya kalau kita kan kuliah kan wajar kan Kak ngomong kayak aku suka cowok seperti ini. Ya maksudnya nggak untuk dipacarin, nggak harus dipacarin enggak. Tipe opa-opa kali. Iya, aku suka standarnya mungkin Kim So Hyun. Ini Kim So Hyun nih, please banget Kim So Hyun harus nonton podcast kita biar lo tahu Kim So Hyun. Bercanda ya. Kok bercanda sih? Emang kamu nggak suka Kim So Hyun? Aku sih ya Lee Min Ho ya. Maksudnya kayak standarnya nggak mungkin kayak Kim So Hyun. Tapi kalau dikasih alhamdulillah. Dikasih alhamdulillah banget. Dikasih Kim So Hyunnya gimana tuh? Alhamdulillah. Kalau aku kayaknya Lee Min Ho sih. Oh ya? Nih tolong Lee Min Ho kalau nonton podcast ini kok. Duh, mudah-mudahan ya. Ija siap untuk dinikahi. Nanti aku cewek aku gitu lah. Kalau Lee Min Ho yang datang ngelamar aku kayaknya aku terima sih. Terus pacar kamu sekarang mau kemanain? Ya kalau bisa 2 kenapa harus 1? Oke, yang pertama siapa ini? Lee Min Ho lah. Oke. Oke kak, kakak nih bilangnya kalau Kak J nih tipenya opa-opa. Kak J nih K-pop apa lebih ke K-drama? Oke, dulu aku sukanya K-pop.
Oke. Tapi sampai sekarang, cuman nggak terlalu. Terus beralih ke drama. Berlagak ke drama. Iya. Drama yang baru-baru ini kakak tonton deh. Queen of Tears. Oh, yang Kim Yobo, Soo-hyun. Yobo. Iya, Yobo. Harley. Itu part paling favorit sih. Dimana Kim So Hyun lagi nyari si Hae-in yang hilang Hey In tiba-tiba. aku dong. Kan aku nama rumahku Iin. Hey In, Hey In itu aku kan Hey. sebenarnya. Korea tuh tulisannya Hae-in, tapi bacanya Hae-in. Iya aku. Kamu tuh Iin. Iin bukan Hae-in. Oke. Kayaknya dia menolak sekali ya kalau misalkan Kim So Hyun tuh menjadi suamiku gitu. Tidak boleh. Oke. Tapi kalau sama pemerannya si siapa ya? Siapa? Ji Won, aku setuju sih. Oh ya BTW guys, kita ini memang deket tapi kita punya taste berbeda gitu untuk untuk selera musik dan tontonan tuh kita berbeda banget. Kalau KJ ini lebih ke K-drama, suka banget ya. Suka. Aku anaknya tuh kurang suka nonton sebenarnya. Aku lebih ke musik. Iya, aku Dan- suka musik orang timur. Iya, aku musik timur karena kita kan berasal dari timur ya. Dia mau mere, aku ND. Jadi kita lebih menyukai musik-musik timur. Tapi KJ kalau K-pop itu suka. Suka. Idolnya siapa? Idol favorit aku tuh Baekhyun EXO. Oh, KJ ini EXO-L ya ternyata Iya ya. dong. EXO-L-nya tuh emang dari tahun berapa sih kira-kira? Dari 2017 sampai sekarang. Cuman Oh, udah nge-stan. kurang ngikutin aja sih sekarang. Oh, nge-stand-nya dari 2017. Oke, selain EXO-L deh. Selain EXO-L itu nama fandom. Oh, nama fandomnya. Ya, Oke, berarti nama selain grupnya EXO. tuh EXO. Mm-mm. NCT Maaf ya, Dream. nggak tahu ya. Oke. NCT Dream. NCT Dream itu nama fandomnya apa nama ininya? NCT Dream itu NCT Zen. Kalau di Korea biasanya dipanggil YG. Wei. Sorry. Bisa Apa? cut nggak di sini? Bisa. Cut ya. Ah, nanti di-cut. Oke. Biasanya dipanggil NCT Zen. NCT Gen. Iya. Kayak kakak maksa banget Jennya tuh kayak Jen gitu, kayak harus kayak aku Jen. Enggak beneran kayak Zen gitu. Nah, jadi kakak bangga ya, oh karena namaku Jen jadi aku harus mengikuti NCT nih. Iya enggak? Iya. Relate nggak Harus itu? dong. Iya, relate banget. Oke, lagu yang paling kakak suka? Apa ya? Bisa cut bentar kan di sini? Bisa. Soalnya Kalau ngeblank. kepanjangan bisa. Ngeblank. Bisa di ini. Bisa nanti di-cut. Oke. Apa ya? Ngeblank saya sumpah. Pikirkan dulu lagunya terus saya tanya ulang. Oh ya, Oke, udah. Oke, jadi ada nggak sih lagu yang kakak suka dari NCT NCT Dream? Dream. Nah, apa sih yang lagu yang kakak suka? hot sauce. Hot sauce, Yes. saus pedas. Yes. Jualan, maksudnya jualan apa gimana? Enggak, itu kayak percintaan yang menggejolak seperti rasa pedas gitu loh. Dari Ah, konsep lagunya. wow. Sangat ini ya, sangat tidak masuk di otak saya. Iya. karena saya tidak ngikut guys. Ini mohon maaf untuk teman-teman NCT Dream, NCT apa yang fandomnya apa namanya? NCT Zen. NCT Zen dan teman-teman EXO-L, aku mohon maaf banget kalau misalkan aku nggak tahu karena emang aku nggak ngikutin guys. Aku kurang sih kalau K-pop ya. Aku suka lagunya kak, aku suka lagunya tapi untuk mengikuti Kurang banget tuh ikuti. enggak. Aku cuma suka lagunya, kayak dengar gitu ya suka. Tapi aku lebih suka lagu-lagu yang di drakor deh. Drakor. Oh, ini. Na 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 na. Itu lagu siapa? Itu soundtrack film apa ya? Na 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 na. Itu tuh aduh, Itu legend banget sih. sakitnya tuh kayak diputusin 1000 kali sih kak menurutku. Tuh sakit kayak ini kan ini hatiku nih kayak tes gitu. double. Iya langsung tes gitu kayak udah nggak bisa diperbaiki lagi sih. Paling Aduh tuh galau banget sih menurut aku. Kalau aku sih yang paling favorit itu Every Time di lagu Descendant of the Sun. Oh iya. Oh, every time I see you. Oh kakak suka lagu itu? Iya. Tapi itu menyenangkan tuh nggak galau. Aku suka tuh lagu-lagu K-pop tuh yang galau. kayak buat jiwa ini berusaha untuk terus menghalu. Menghalu apa-apa ya maksudnya? Ya, menghalu apa-apa. Soalnya kalau yang di kenyataan tuh kayak
selalu tidak beruntung. Bukan tidak beruntung kak, belum nemu aja. Oke. Mudah-mudahan ya ketemu pas kakaknya udah siap aja ya. Ya, Soalnya- semoga aja. Soalnya aku tahu betul kisah cinta Kak J ini agak, dan Kak J juga tahu kisah cintaku juga agak, jadi ya udah aja gitu. Oke, kita langsung fokus ke K-pop aja deh. Kita nggak usah ngomong itu, kita abaikan itu dulu kali ya. Kita ngomong K-pop aja yang lebih seru kayaknya ini nih. Boleh. Ada nggak K-drama yang kakak rewatch? Udah lebih kayak 10 kali deh. Kayak ini nih buat membangkitkan gairah hidupku gitu. Apa ya, banyak sih, tapi lebih ke dramanya Lee Jung Suk yang sama Bae Suji, cuman aku lupa judulnya apa. Oke. Di situ Drakor kapan sih kak itu? itu kalau nggak salah ya 2018. 2018? Iya, Oke. itu kisah Udah lama ya berarti ya. udah lama banget. Bagus. Yang ini yang rubah itu bukan? Pokoknya itu cerita tentang tiap kali si pemeran cewek atau cowok mimpi tentang kejadian kayak mungkin kecelakaan, itu bakalan jadi kenyataan. Oh, aku belum pernah nonton berarti. Cobain deh, seru banget. Kalau menurut aku film yang aku rewatch lebih dari 10 kali tuh Reply 1988 ya, apa 1998 apa 89 gitu. 98. Ya 98 ya, itu Doksun itu sangat menggambarkan diriku sih sebenarnya kak. Tapi aku bukan anak tengah ya, maksudnya kayak kelakuan absurdnya tuh Iya. sangat menggambarkan diriku banget, dan itu lucu banget sih guys. Tapi aku kadang emosi sama kakaknya si Bora itu loh. Nggak refleks tapi refleks juga. Iya, si Bora itu kakak yang penyayang, cuma aduh kasar banget, suka Anak mukul-mukul. egois, iya. Bener, itu akhirnya anak pertama kali ya. Ini apakah anak pertama itu seperti itu semua kak? Egois semua? Tidak tahu, karena saya anak bungsu. Ya kan kakak punya kakak punya kakak pertama dong, pasti punya dong. Punya sih, cuman karena tidak tinggal bareng ya, Mm-mm. kurang tahu. Oh iya sebenarnya Karakter Kak J. anak pertama itu kayak gimana. Oh iya sebenarnya dia cari aman guys, biar bulanannya juga aman. Jadi dia mau bilang gitu, aduh aku takut salah ngomong nih. Itu drakor. Oke. Drakor tuh kakak sukanya yang tadi kakak bilang ya, NCT, EXO itu. Kalau Indo, Kalau Indo, penikmat lagu-lagu Indo nggak sih sebenarnya Kak Jenap ini? iya, nikmat juga lagunya Malini. Oke, Mahalini Lovers ya Anda ya. Ya, sama It Gitaf. Oh iya, sejak kapan? Apakah sejak It Gitaf konser di Sumbawa apa gimana? Apa udah lama? Sebelumnya tuh udah suka sih sama It Gitaf, cuman semenjak adain konser di Sumbawa tuh lebih tertarik aja. Lebih suka lagi suka ya? lagi. Oke. Kak Jenap pernah nanyain aku nih. Kamu suka lagu apa? Kok biasa dengarnya tuh lagu-lagu timur? Iya, tapi ada sih beberapa lagu-lagu Indo. Apa itu? Apa ya? Aku random sih. Aku sekarang lagi suka Bernadia. Pernah dia? Belum ada 1 bulan. Itu sakit banget guys. Pokoknya lagu-lagu Bernadia tuh, aduh, hatiku banget. Aku pas KKN, aku cerita ya. Heeh. Pas KKN tuh aku buka lagu itu kan. Terus dibilang sama teman-teman KKN, kamu nih tiap hari galau aja, lagu itu aja yang diputar. Habisnya relate banget kan. Soalnya aku sebelum KKN tuh aku pernah dekat sama cowok. Terus kayak cuman sampai 2 bulan dekat. Kayaknya kok cerita sama saya deh. Siapa sih? Kok cerita sama saya deh? Iya, belum- ini kayaknya belum cerita. ini timurnya langsung keluar nih. Kayaknya kok tidak ngomong sama saya deh. Kalau soalnya apakah kita harus berbahasa timur di sini? Kalau udah ngomong bahasa timur tuh berarti emosi tuh udah sampai nih. Nanti baru saya cerita. Oke, nanti baru sampai kamar, baru sampai kos kita Oke. bercerita ya. Oke. Ini soalnya kita timur. Lanjut Ini ya. timurnya keluar nih. Oke, berarti lagu Indo It Gitaf. Pernah kalau lagu-lagu lama gitu ada nggak artis-artis lama? Melly Goeslaw mungkin. Tuh enak tau Melly Goeslaw. Tapi aku kurang ikutin. Denger lagunya tapi nggak ikutin. Kayak kalau misalkan diputar ya nikmatin. Oke. Tapi kalau untuk aku sendiri cari itu kurang, nggak. Iya, Kurang. bahkan nggak sama sekali.
Lebih ke lagu-lagu zaman sekarang aja. Bentar, kita kan umurnya kan cuma beda setahun kan kak? Iya. Kamu 21, aku 22 nih. Iya. Masa kamu kok aku merasa tua ya di sini karena aku lebih tahu kebanyakan lagu-lagu lama. Apakah aku Caca Handika? Lebih baik sakit hati. Jangan sampai kamu reinkarnasi lagi. Kalian kenal siapa dong? Kan Caca Handika kan masih sehat. Om Caca Handika kan masih sehat. Enggak, yang lain. Oh ya kayaknya aku memang lahir dari orang-orang zaman dulu kali. Aduh. Oke Kak Jen, makasih banget ya udah datang ke sini. Udah buat aku ketawa ini sumpah. Podcast yang paling seru dari sebelum-sebelumnya. Banyak sih yang seru, cuma ini paling pecah sih menurut aku. Makasih juga ya udah kasih kesempatan aku untuk ngomong di podcast ini karena sebelumnya nggak ada persiapan apa-apa. Ya, Jadi kalau misalkan ada sedikit part-part yang kurang enak didengar, aku minta maaf ya. Karena memang beliau ini tadi habis main badminton, sore tadi kita main badminton terus selesai bebersih aku bilang ayo ikut podcast. Aku bilangnya cuma temenin aku pergi ke podcast, aku bilang Tiba-tiba gitu. diajakin. Terus tiba-tiba sini ayo kita podcast. Terus dia nervous guys. But it's okay, nggak apa-apa kak. Karena setelah ini kita bakal ada part-part lagi Boleh. yang bakal berbicara tentang apapun itu ya. Kisah cinta, terus kuliahnya, apapun itu ya. Teman-teman boleh banget request kayak aduh kak, kakaknya dari NTT ya dong bahas-bahas ini dong, makan makanan tradisional NTT atau tarian-tariannya gitu. Itu bisa banget guys. Dan aku mau minta deh sama kalian tolong dong kasih kita nama podcast yang seru gitu ya. Iya, Yang ada berbau ke timur-timuran. Karena kita bakal buat part yang banyak banget. Biar teman-teman timur yang tinggal di Sumbawa nih tahu nih kalau kita punya saudari timur yang punya podcast nih. Iya. Ya enggak kak? Betul. Oke, terima kasih Kak Betul J. sekali. Kok betul sekali. Iya. Oke, ini closingan pakai bahasa NTT Kak? Boleh. Boleh. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton ini podcast. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan kita. Dan satu lagi, teman-teman timur dong kalau lihat kita di sini, lihat kita di jalan kayak, wih Kak Isa, tegur-tegur sa. Karena menurut saya sendiri kalau saya ketemu teman-teman timur tuh kayak saya berasa pulang guys. Iya, karena kita kan ngomong langsung sama Teman-teman Sumbawa ya. Jadi kayak itu nih, udah bisa aku kayak gitu. Jadi kita tuh kehilangan sedikit-sedikit ketimuran kita. Jadi pas tahu teman gini kayak kamu dari mana? Oh aku dari NTT. Aku juga NTT. Itu tuh kita berasa healing, kita berasa pulang. kayak logatnya langsung berubah. Bener. Jadi teman-teman timur dong kalau kita dua nih kayak lagi bawa motor Tegur kah atau saya. kemana langsung tegur saya terus usah malu-malu Iya, apalagi kita sudah semester sekarang jarang-jarang ketemu. Oh iya ini nanti kita bahas ini ya mahasiswa semester akhir struggle-nya apa aja sih. Oke, jadi kamu tunggu kita punya part selanjutnya dan jangan bosan-bosan nonton kita dua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.